hari ini film itu sangat mengedukasi, tapi tergantung juga filmnya seperti apa, karena akan mengedukasi ke hal yang positif dan menuju negatif juga bisa. Sebenarnya setiap film itu pasti ada nilai kebaikannya, selama kita bisa memfilter nilai-nilai keburukannya. Tapi kebanyakan orang hari ini kita lihat sangat dipengaruhi oleh pengaruh film itu, sehingga dia tidak mampu memfilterisasi, justru menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai budaya, yang tidak sesuai dengan agama kita itu sebagai tren seperti itu. Bahkan itu bertentangan dengan nilai agama, nilai budaya, bahkan bisa mengusik na'udzubillah akidah kita seperti itu. Tapi itu sulit kita sadari. Contoh, sekarang banyak orang yang lebih mengenal siapa itu artis-artis barat, artis-artis luar negeri, artis-artis kafir, daripada mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Mereka tonton seri sekian, episode sekian, part sekian. Sedangkan film sejarah Umar bin Khattab yang menceritakan kisah hidup perjuangan Nabi Muhammad SAW hanya 30 episode pun mereka tidak menonton. Mereka tidak tahu, mereka tidak tertarik membaca kisah-kisah sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya, menurut saya ketika kalian menonton hal seperti film-film barat dan lain sebagainya, selama kalian bisa mengambil nilai pelajarannya ya silahkan saja. Tapi jika itu sudah bertentangan dengan nilai agama kita, mari kita sama-sama lepas, saudara. Mari kita sama-sama hindari, mari kita sama-sama jauhi. Kalau ada rasanya berpengaruh dalam kehidupan kita, berpengaruh bagi agama kita, bertentangan, sampai-sampai kadang kau membenci cara berpikir agamamu karena kau telah mengikuti tren yang ada di film itu, maka kau itu salah, teman-temanku sekalian. Maka coba kita gali lagi nilai-nilainya. Lihat bagaimana kemudian kita hari ini sangat jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sampaikan mengenai kebaikan, mengenai ajakan-ajakan untuk menghindari tontonan-tontonan edukasi-edukasi yang akan mempengaruhi cara hidup kita, mempengaruhi pola pikir kita terhadap agama, mereka malah marah. Ketika kita usik idola-idola mereka, mereka marah. Ketika kita sindir idola-idola mereka, mereka marah. Tapi kenapa ketika Nabi Muhammad SAW yang dihina, hari ini keturunannya dihina, hari ini Nabi Muhammad dibuat karikatur, diolok-olok di internet dan lain sebagainya, dihina, kita malah diam. Kita seakan malu menulis di dalam status kita untuk membela Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak malu untuk menyebarkan diri kita. Ini loh yang saya suka sama dia, ini loh yang saya itu ngefans ke dia itu, ini idola saya, seperti itu. Padahal itu kan tidak perlu kita ungkap. Cinta kita kepada Nabi Muhammad itu tidak perlu kita ungkap. Memang tidak perlu kita ungkap. Tapi untuk mengajak orang jatuh cinta itu perlu kita tunjukkan siapa Nabi Muhammad SAW, agar orang juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, apapun tanganmu, matamu yang kau gunakan, telingamu yang kau gunakan, lalu kemudian HP-mu yang kau gunakan untuk membuat status dan lain sebagainya, itu akan ditanya, karena itu adalah nikmat. Apakah kau sudah dengan nikmat yang diberikan Allah itu engkau menyebarkan risalah Nabi Muhammad SAW? Itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai kelak di kemudian hari, pada hari kebangkitan, pada hari kiamat. Tidak apa-apalah aku bersama dia, idolaku itu nanti di akhirat. Enggak apa-apalah, kan dia juga ganteng kan, dia juga, aku dari dulu ingin ketemu sama dia, enggak apa-apalah. Seperti itu, seolah-olah dia mengejek. Kau tidak tahu bahwa mereka itu kafir, mereka itu tidak sunat, mereka itu tidak mandi wajib, mereka itu tidak sholat. Apakah kalian ridho akan dibangkitkan bersama mereka, sedangkan kau itu berakidah? Ya kalau mereka Islam,
dan mereka dibangkitkan bersama orang-orang Islam, tapi mereka kafir dan dibangkitkan bersama orang kafir, apa antum mau berada di sekitar mereka? Coba kita berpikir untuk bagaimana cara kita agar kita dibangkitkan bersama para ulama, bersama para nabi dan rasul, agar mereka yang dijamin masuk surganya itu. Tapi kenapa kita berpikir bahkan tidak takut untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Ya kalau kalian bersama dengan mereka dalam keadaan nikmat, jangankan mereka yang tidak kenal kalian, jangankan mereka yang kau pun mungkin tidak pernah ketemu dengannya, orang tuamu yang memberimu makan setiap hari, orang tuamu yang mengasihanimu setiap hari, hari itu yaumala yang faumalun, berpisah semuanya, wala banun, harta, anak, semuanya berpisah. Yauma yafirru mar'u min akhi, yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, ayah dan ibumu lari, wa sahibatihi wa banih, istri lari dari suami, suami lari dari istri, lalu kemudian anakmu pun akan lari. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih, pada hari itu mereka sibuk mengurus urusan mereka sendiri. Apalagi siapa sih yang engkau pun tidak dikenal sama dia? Seberhutang apa sih jasa